Pertanyaannya kenapa jamu? Ya, kenapa tidak? Nah, oke. Kenapa hanya kopi? Itu awalnya. Indonesia kan kaya akan beraneka ragam dari Yes. rempah-rempahnya dan Yes. juga dari bahan-bahannya. Ya kenapa tidak kita eksplor sesuatu yang uniquely ours? Tahukah kamu kekayaan jamu Nusantara turun-temurun menjadi doa untuk kesehatan. Aroma jamu dari rempah khas Nusantara, era revitalisasi jamu kini sudah dimulai. Acara Ki Golden Sparkling, acara Ki Golden Sparkling, seteguk cinta untuk Nusantara. Pak Joni, mungkin saya kaum millennials yang cukup kagum dengan ide Bapak. Dan mungkin masih banyak lagi yang kagum tentang konsep dari acara Ki. Karena menurut saya ini one of a kind dan saya sendiri juga takjub ada orang yang berani movement bisnis seperti ini. Cuman kalau acara Ki sendiri tuh apa sih Pak sebenarnya? Oke. Acara Ki sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Yes. Itu pada zaman Majapahit, itu di sana dia ada suatu prasasti. peninggalan. Nama prasasti tersebut adalah Prasasti Madawapura. Oke. Di dalam prasasti tersebut ada list profesi-profesi yang ada pada zaman Majapahit. Oke. Jadi ada Abasana selaku perancang busana. Abasana. Abasana. Oke. Anggawari pembuat kuali. Oke. Lalu Acaraki selaku peracik jamu. Oh, awalnya gitu. Ya. Oke. Kata Jadi- boga belum ada tuh Pak ya? Belum. Oke, terus Pak. Jadi ya kita lihat, oke, kalau kopi ada barista, Kopi ada barista, jamu ya ada Acaraki. alkohol ada bartender. Iya. Oke. Setuju. Tapi acara ini tuh berarti pure herbal business, jamu business, all about jamu. Yup. Pertanyaannya kenapa jamu? Ya, kenapa tidak? Nah, oke. Maksudnya kalau kita melihat juga teman-teman yang berawal dari melihat kayak teman-teman semuanya pada buka coffee shop, Betul. bisnis kopi dan ya penasaran saja kopi bukan. Ya aku mengerti biji kopi Indonesia unik dan Unik. bukan suatu yang membanggakan, tapi kenapa hanya kopi? Itu Indonesia- awalnya. Ya. Indonesia kan kaya akan beraneka Oke. ragam dari Yes. rempah-rempahnya dan Yes. juga dari bahan-bahannya. Ya kenapa tidak kita eksplor sesuatu yang uniquely ours. Gitu. Oleh karena itu ya bayangkan kenapa tidak kita mencoba mengolah jamu. Oke. Ya. Untuk bikin jamu yang masih relate ke millennials, apa sih yang Bapak lakukan? Seringkali melihat kayak millennials itu, wah itu memang terminologi baru. Iya. Terminologi baru. Ya mungkin kita terlalu merasa, wah itu bahasa Inggris jadi keren. Tapi sebenarnya bukannya apa, milenial bukanlah sesuatu yang benar-benar unik atau khusus atau bagaimana. Maksudnya dulu kita juga milenial. Biasa. Maksudnya Kita pernah di zaman millennials. kita pernah zaman milenial. Yes. Zaman bapak-bapak kita Juga millennials. pernah mereka merasakan di zaman dimana kayak rambut panjang, Iya, benar. celana baggy pants gitu, jeans, Yes, atau robek-robek juga Yes. pernah, lalu pernah ngepang atau bagaimana, ya itu millennials di zaman tersebut. Yes. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar unik atau sesuatu yang baru. Yes. Jadi lebih ke arah, cobalah pada waktu itu ya saya coba berpikir, oke, kalau misalnya pada waktu aku muda, ya umur 17-an gitu, kenapa ya aku tidak mengkonsumsi jamu? Apa yang membuat aku takut terhadap jamu? Kenapa? Kalau mengingat masa muda. Masa ya. muda. Sekarang udah tua banget kayaknya. Enggak, ya cuma beranggapan. Iya, oke. Maksudnya pada waktu masa muda gitu ada ketakutan. Kenapa Pak? Pahit, Pahit. lalu juga prosesnya tidak jelas, bahannya tidak jelas. Jadi ada keraguan di sana. Oke. Lalu apapun orang tua bilang, iya jamu itu bagus buat Anda. Oke, bagus apanya? Kenapa? Why? Lalu dalamnya apa sih? Itu ya banyak yang langsung bilang, Oh itu udah. bertanya-tanya terus tuh ya? Ya waktu kecil dulu Waktu kan juga kecil. dicekokin jamu. Dan Iya. juga yang jelas sebagai orang tua pada umumnya pasti Yes. bilang, udah lah minum lah, ini udah dari turun-temurun bagus kok. Bagus buat Papa kesehatan. mama pun juga minum. Ya kan anak muda ya pasti ngapain. Apaan sih ini gitu ya? Iya. Gua Google itu banyak tuh. Barang-barang yang hal-hal yang bilang jamu itu apa kayak jadinya kan keraguan. Jadi sekarang sudah lebih dewasa aja mencoba membujuk milenial ya seperti aku umur 17 kemarin. Oke. Ya aku tahu problemnya apa. Jadi ibaratnya ya halnya sama.
kekhawatiran kayak ini bahannya apa sih? Lalu prosesnya bagaimana? Oke. Lalu pahit, apakah kalau pahit berkhasiat atau pahit tapi bagus buat tubuh ya mungkin bisa dicoba. Tapi kalau pahit enggak ya ngapain? Yes. Nyari penyakit ibaratnya. Yes, iya. Tapi memang udah terbukti dong jamu itu sehat dong. Apa mitos? Itu dia. Menariknya kesehatan dari jamu tersebut itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan langsung. Jadi perlu kedisiplinan juga untuk mengkonsumsinya secara rutin. Jadi nggak bisa satu minum besok enak. Itu dia. Contoh kalau ginseng bikin seger, kalau minum 2-3 kali bubar, nggak ngaruh. Harus yang kita lakukan terus menerus. Itu dia. Tapi itu tidak Bapak lakukan juga di usia muda. Setuju. I mean memang begitu karena boleh dibilang millennials ya pada waktu muda kemarin ya inginnya instan, inginnya cepat. Yes. Karena merasa ibaratnya energinya banyak kayak gitu. Dan juga mungkin juga karena juga ya mirip seperti semua produk-produk perawatan. Yes. Ya. Cuci muka, pakai facial segalanya itu kan nggak bisa langsung putih. Besok langsung ganteng gitu ya. Langsung bersih gitu. Jerawatan langsung hilang semuanya. Bukan begitu. Iya. Ya sama halnya itu yang facial kan itu yang di luar, yang kelihatan. Jamu itu merawat apa yang di dalam. Itu lebih susah lagi, nggak kelihatan. Itu lebih susah lagi. Itu dia. Tapi kalau acara KIS ini punya inovasi sendiri nggak buat ngegembleng anak muda kalau minum jamu tuh ya nggak langsung lo minum besok lo seger bro. Bapak ada inovasi itu nggak? Karena itu dia dari sana melihat bahwa kita melihat industri kopi sendiri. Bagaimana cara banyak yang kita pelajari dari industri kopi. Karena boleh dibilang pretty much kopi itu mengajarkan teman-teman untuk mencari cita rasa di balik rasa pahit. Betul. Kopi kan pahit juga. Kopi pahit, intinya biji kopi pahit ya. Itu dia. Dia otak-atik menjadi banyak rasa. Ya selain otak-atik banyak rasa juga dari proses-prosesnya sehingga ada cita rasa yang berbeda juga. Jadi kayak kalau kita ke kafe-kafe kan juga dari kopi campuran dengan susu jadi latte, campuran dengan es krim jadi avocado, campuran dengan mocha, coklat jadi mocha. Jadi variasi-variasi tersebutlah yang karena juga kalau misalnya kita lihat juga rata-rata semua orang pengalaman pertama mereka dengan kopi itu pasti buruk. Onat sendiri? Aku sendiri tuh kaum milenial saya nggak mau tahu itu Pak. Ada kopi enak langsung gue minum. Jadi saya nggak pernah tahu prosesnya, saya buta banget. Makanya saya pengen denger dari Bapak. Kopi itu awalnya seperti itu ya? Kalau kita lihat sendiri kayak rata-rata semua orang kayak termasuk kayak bayangkan waktu Onat masih kecil. Pernah minum kopi gak? Enggak. Nggak suka. Pahit gitu kan. Jadi pengalaman rata-rata semua orang punya pengalaman yang sama. Setuju. Lalu kedua kalinya, udah tahu ini pahit. Tambahin gula, tambahin susu. Lalu jadinya latte, jadi cappuccino, jadi frappuccino. Pada akhirnya sekarang sangat banyak dan saya juga menyukainya. Berarti itu visi misi Bapak ingin membawa jamu sebenarnya caranya seperti kopi ya? Even pengolahannya pun sama seperti kopi. Ya karena kita melihat juga dari industri kopi juga mereka dari ujung-ujungnya intinya kan ekstraksi. Dari bahan yang biji kopi jadi bubuk, dari bahannya serbuk, dan dikeluarkan diekstrak dapat larutannya kan. Nah, jadi kunci utamanya adalah itu. Teknik-tekniknya bisa berbeda-beda dengan alat-alat yang berbeda. Ya, aku rasa kenapa tidak itu dipakai untuk jamu. Jadi aku mengadopsi teknik dan alat kopi terhadap jamu. Bapak adopsi ya. Kenapa kalau kopi bisa jamu nggak bisa? Berarti Bapak tuh percaya jamu tuh bisa jadi masa depan Indonesia. Atau mungkin milenial bisa berubah. Anjir jamu nih. Kenapa enggak dong ya? Kenapa tidak? Kenapa kopi bisa jamu enggak dong ya? Memang. Karena kalau misalnya kita lihat, balik lagi tentang origin. Balik lagi tentang recognize. Kalau misalnya kita ngomong tentang kopi ya semua orang akan kayak taunya Itali sebagai yang memproduksi mesin-mesinnya, alat-alatnya, teknik-tekniknya. Ya mesin kopi Itali, grinder Itali terkenal. Lalu kalau enggak terpikirnya Brazil sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Indonesia so. Ya maksudnya kenapa kita bersaing di kolam yang sudah ramai? Kenapa kita bersaing di kolam yang sudah ramai? Maksudnya pemain kopi sudah banyak. Marketnya banyak ya Pak ya? Konsumennya banyak. Konsumennya memang seluruh dunia. Tapi maksudnya kalau kita lihat dari sudut pandang dunia. Dunia. Kalau
Misalnya contoh Onat buka coffee shop, Yes. you will be just another coffee shop. Oke. Kamu punya biji kopi khusus nih, ya tapi di dalam skala dunia mau bawa keluar, ya it's just another coffee bean. Yes. Ya. Udah banyak banget pemainnya. Ya. Dan jamu ini masih sangat sedikit. Ya Dan- belum ada yang main secara skala global kan. Ya. So why not? Nah, Pak, satu lagi nih, Pak. Berarti kan Bapak mengadaptasi kopi untuk Bapak bikin jamu. Nah, jamu itu kan identik dengan pahit yang Bapak bilang, beras kencur, ginseng. Gimana caranya millennials atau orang yang gak segitunya sama jamu menjadi suka? Bagaimana cara itu? Karena kalau menurut kepala saya, aduh kunyit, enggak gitu loh. Aduh sehat, enggak, abis saya minum besok biasa aja tuh gitu loh. Bapak punya strategi apa gak sih bikin, enggak, lo mesti minum ini enak dan gue jamin berkhasiat. Kalau dari kita sih, kita mencoba mengkomunikasi, karena seringkali yang kita lihat kayak komunikasi kepada para milenial, teman-teman milenial, ya balik lagi pada waktu aku muda, nggak suka digurui. Oke. Ibaratnya kalau orang tua ngomong A, ya aku akan coba hajar B. Iya. Kenapa tidak B? Kenapa harus A gitu? Standar Ya. teenager ya. Ya, maksudnya sekarang udah jadi dewasa, ya berpikir balik, ya ibaratnya berpikir bagaimana cara membujuk aku yang pada waktu muda dulu. Yes. Jadi ya itu tidak boleh menggurui. Oke. Kita tidak boleh memaksakan ibaratnya karena aku lebih dewasa, kamu Aku harus yang dengar paling aku. benar. Ya, aku yang paling benar, kamu harus dengerin aku. Ya. Karena ya waktu aku muda tipe begini ya aku tolak. Iya. Orang tua makin gurui, dikencengin, makin dikenceng. makin males ya. Iya. Iya. Jadi oke, pertama kita mencoba mengerti dulu. Oke, setelah itu ya mencoba bukan cuma menggurui tapi lebih karena mengajaklah mereka untuk mengetahui prosesnya. Oke. Jadi apa yang mereka katakan itu valid. Oke. Jamu itu pahit, ya loh prosesnya tidak jelas, bahannya Yes. tidak jelas, lalu mendadak jadi satu solusi. Ya kenapa tidak kita walk them through the process. Oke. Jadi kan dengan begitu mereka bisa mengerti bahwa oke, kayak sama halnya bagaimana juga industri kopi. Walaupun ya kita melihat industri kopi, mereka mengajarkan bagaimana cara mengapresiasi kopi. Yes. Mereka kan ngajarin, kalau misalnya anak muda mereka kayak nggak minum kopi, oke dia coba kasih lihat ini seteduh. Ini dari Gayo, dari Toraja, Yes, dari Kintamani, cita rasanya berbeda-beda. Lalu mengajarkan mereka bagaimana men-tasting, men-sampling atau merasakan, mengidentifikasi berbagai cita rasa. Kan? Yes. Jadi ya itu yang kita pakai. Oke. Walk them through, ajak mereka untuk Oke. Soalnya kalau Bapak lihat kan serangan global, maksudnya ada boba, ada kopi ini, ada merek luar. Pasti kan itu kan mendistract anak muda buat, aduh kerenan luar negeri gitu loh. Bapak sendiri tuh gimana cara itu Pak biar kayak, enggak, jamu tuh keren. Jamu tuh keren. ya, Gimana cara itu? kita open-minded, Oke. mempelajari apa yang membuat mereka sukses, apa yang membuat mereka menarik terhadap para milenial. Dari pengamatan aku yaitu transparansi, Oke. keterbukaan terhadap Yes. proses. Kalau kita lihat boba, Hmm. mereka open counter. Oke. Jadi ibaratnya para anak muda atau milenial atau kita pelanggan sih pada umumnya Pelanggan. bisa melihat dari gelas kosong diisi dengan boba, lalu diisi dengan teh, lalu campur susu, prosesnya diperlihatkan. Oke. Nah, Sodu Bapak ya? itu dia. Yes. Jadi bukan cuma boba, tapi juga rata-rata semua minuman Semua minuman, yang yes. populer di Yes, milenial yes. itu memperlihatkan prosesnya. Oke. Bahkan kan boba sekarang kasih lihat bobanya itu dimasak di panci itu. Di panci, bener ya. Iya. Iya. Yes, Jadi yes. ini bukan cuma mendadak pong muncul aja. Jadi apresiasi terhadap proses. Dari Oke. sana ya kita coba adopsi. Oke. Karena yang jamu selama ini selalu di dapur, di dalam dapur atau enggak ya tersembunyi. Yes. Karena kan resep wasiat, Iya, iya. khasiat, resep turun temurun, nggak boleh Turun-temurun. Ya. terus keluar. Oke. Apa ini isinya? Enak lah, bagus nggak bukan enak. Coba bagus dulu. lah, Ya, bagus bagus, lah. coba dulu. Makanya mencoba membawa ini keluar. Oke. Kita memproses di depan pelanggan. Oke. Nah, tapi kan Indonesia juga banyak punya penyakit yang saya bilang itu Pak. Ya menurut mereka luar negeri tuh lebih keren, minuman luar tuh lebih wow gitu loh. Padahal dia lupa ini warisan dari nenek moyang kita gitu loh. Nah Bapak sendiri punya cerita nggak kenapa Bapak bisa terjun di bisnis jamu ini? Awalnya banget tuh emang Bapak secinta itu sama jamu? Apa Bapak melihat ada peluang bisnis nih?
Apa awalnya Bapak emang freak jamu? Gue suka jamu, gue suka khasiatek, gue harus bikin. Apa emang pure? Gue harus bisnis jamu sih. Oh, jawabannya mungkin agak mengecewakan sih. Apa? Karena ya cintaku terhadap jamu ya nggak sampai sedalam itu. Ibaratnya bahkan sebagai anak muda ya dulu trauma terhadap jamu. Trauma, oke. Karena sesuatu yang dianggap sebagai hukuman. Oke. Dicekokin. Kalau sakit minum jamu. Oke. Bener. Jadi kalau kamu nggak mau, Oke. nggak mau minum, jangan sakit. Ya, jadi Gimana caranya? Iya. jadi sesuatu yang menakutkan. Oke. Tapi ya muncul kenapa akhirnya aku buka acara Ki karena ya penasaran saja dan karena juga ya dimulai dari begini. Setelah dewasa ini yang melihat keponakan-keponakan lalu saya itu ketika pergi berkunjung ke dokter atau rumah sakit Yes. antibiotik. Oke. Jadi yang mulai berpikir apakah antibiotik itu bagus untuk tumbuh kembang anak cucu kita? Iya kalau benar-benar suatu penyakit yang parah. Yes. Tapi kalau masih cuma batuk-batuk biasa kan anak kecil sakit kan lumrah. Yes. Apakah ada alternatif? Karena cara kerja antibiotik kan kita juga sama-sama tahu. Ya. Kalau udah dari kecil dicekokinnya antibiotik, makin gede itu harus double strength. Karena antibiotik kan yang ada kan memperkuat kumannya. Yes. Jadi mulai bertanya-tanya, apa ya yang membuat aku supaya bisa tumbuh segar jadi dewasa ini yang jarang sakit? Yes. Bukan antibiotik. Jamu. Itu dia. Oke. Jadi oleh karena itu, ada keinginan untuk mencoba ya membawa ini melestarikan lah. Melestarikan budaya yang udah hampir hilang kali ya. Keuntungan kita adalah kita punya beraneka ragam suku, beraneka ragam resep, bahkan ada belasan ribu resep jamu. Oke. Belasan ribu. Oke. Bahkan bisa ada bilang puluhan ribu, itu banyak sekali. Oke. Banyak sekali. Nah, kalau kita anggap tiap tahun hilang 100, ya belasan ribu, puluhan ribu kan masih banyak. Masih banyak, oke. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya jangan sampai sudah sampai di titik tinggal sisa belasan. Baru pada panik. Itu dia. Dan itu emang terjadi di real life Pak. Bapak lihat sendiri. Makin kesini jauh makin. Karena contoh bukan cuma di industri jamu. Kita koran Kompas kemarin juga kalau nggak salah di Juli atau kapan ada pernah mengulas bahasa daerah. Bahasa daerah sudah banyak yang jarang memakai bahasa daerah. Sudah ada beberapa bahasa daerah yang hanya yang pakainya cuma segelintir orang aja, cuma belasan orang-orang tua saja. Yes. Jadi udah menuju ke kepunahan bahasa daerah tersebut. Oke. Kepunahan bahasa itu sama dengan kepunahan budaya. Oke, setuju. Oke. Itu pun terjadi di jamu menurut Bapak? Ya bukan cuma jamu, tapi secara budaya, secara keseluruhan bahasa daerah udah mulai sedikit yang mengucapkannya. Lalu juga pakaian tradisional selain batik lah. Iya. Selain batik ya umum. Ya, tapi batik pun juga selain batik kan ada ulos, songket, yes. tenun, macam-macam yang lainnya. Motifnya pun beraneka ragam. Alat musik tradisional juga sedihnya kan pemainnya berkurang. Pembuat alat musiknya juga jadi udah berkurang. Ya. Jadi jangan sampai kita mendadak hanya melihatnya di buku sejarah saja. Iya. Oh alat musik ini wah menarik, lucu. Ya itu bunyinya kayak gimana? Ya ini ada rekamannya mungkin. Ya kan? Itu penyakit apa tuh Pak ya? Kalau dari point of view Pak Joni itu kenapa ya? Kenapa kita punya pribadi Indonesia yang unik ya? Suka membanggakan, wah kalau dicolong orang, wah ini batik punya gue nih. Padahal kalau kita ngeliatin negara kita sendiri pun juga gak segitunya kita mengapresiasi itu gitu loh. Kita kalau dicolong negara orang baru marah ya kan. Punya gue tuh ya kan. Ya. Itu kenapa ya? Point of view Pak Joni. Point of view aku bukannya batik ya. Kita dicolong Malaysia teriak-teriak gitu kan. Padahal kalau kita ke party, kita minum-minum. Gak ada juga pakai batik. Tapi kita dicolong kita marah kan. Jangan-jangan jamu terus seperti itu saya gak tahu ya. Itu kenapa ya menurut point of view Pak Joni? Sebenarnya itu suatu hal yang lumrah sih, maksudnya bukan cuma orang Indonesia saja, rata-rata semua kayak mau itu China, Eropa atau US atau mana, mereka selalu ya mencari sesuatu yang tidak dimiliki, seringkali begitu. Kayak lucunya ya teman-teman aku yang di Barat justru mengidolakan Indonesia. Itu yang aneh kan? Mereka
kamu dengan gadget canggih dan semua fasilitas Yes. yang bagus, terus kamu kok masih, iya situ bebas dan situ kayak it's a paradise. Yes. Really? Ya makanya ya sifat rumput tetangga selalu lebih hijau itu lumrah. Oke. Jadi dan juga apalagi mungkin kita sering kali diingatkan untuk selalu think outside the box. Oke. Look outside the box. Yes. Memang, namun ya mungkin lupa kelanjutannya yaitu untuk coba setelah melihat apa yang di luar sana, cobalah lihat kembali apa yang kita punya. Lalu cari cara bagaimana supaya ini bisa digabungkan atau dijadikan relevan. Oke. Kadang kita suka lupa apa yang udah kita punya dan sekali saya baru dengar ada belasan ribu ya jamu malah justru yang Bapak omongin dan menurut saya kurang dipergunakan ya. Memang. Karena itu dia melihat bahwa kita sudah pakai barang kayak ya obat modern, udah jangka bagus ya udah ini ditinggalkan. One or another. Jadi selalu ngadopsinya kayak ini lebih bagus ya udah ini jangan. Yes. Ini bisa ada sebenarnya bukannya apa kayak ada teman yang pernah melihat kayak seperti papan catur. Yes. Setiap pion itu mau itu ratu, mau itu kuda, mau Yes, itu yes, benteng itu yes. semua ada peran dan fungsinya masing-masing. Yes. Tergantung dari pemain caturnya untuk bagaimana Memainkannya. memainkannya Oke. kan. Jadi bukannya apa di papan catur kan nggak ada yang wasted, nggak ada yang Oke. tidak berguna. Yes. Pion pun bisa jadi star, bisa jadi ratu. Bisa. Iya, jadi maksudnya tinggal bagaimana cara mainkannya. Makanya juga kayak apa yang kita punya, ya jangan langsung divonis itu nggak berguna. Kita Kenapa? kebanyakan kayak begitu penyakitnya. Tapi Pak, ngomongin itu semua, udah ada minat dari pihak internasional buat produk jamu nih? Udah ada belum? Sangat banyak sekali. Itu lagi yang aneh kan? Itu Justru dia. pihak luar. Kayak apa Pak? Pihak luar, seperti contoh kita mendapatkan wawancara dan liputan dari justru media-media internasional yang sangat antusias terhadap kita. Ya, Oh ya? ya, Segitunya mereka ingin tahu soal jamu. memang. Karena bagi mereka ini sesuatu yang mereka tidak punya. Benar. Maksudnya Dan di sini kaya banget lagi ya. karena mungkin kalau secara definisi, kalau kita ngomong tentang herbal maksudnya kan tanaman-tanaman, Yes. herbal. Yes. Ya. Kunyit itu herbal. Oke. Atau kalau herbal sih cenderung daun-daunan. Ya. Daun-daunan. Jadi mungkin kayak sambiloto itu herbal. Yes. Tapi kalau misalnya jamu itu resepnya. Oke. Sebenarnya jamu itu tuh resep atau nama tumbuhan sih? Maksudnya kayak ada kunyit, jahe, ginseng. Itu we call jamu. Nah, menariknya begini. Jadi kalau misalnya Ona tadi ngomong suatu pertanyaan yang bagus. Kayak misalnya kalau kita ngomong tentang teh, artinya kan minuman yang mengandung daun teh. Daun teh. Oke. Kopi ada minuman yang mengandung biji kopi. Yes. When we call jamu. Jamu ya bukan berarti kayak minuman yang mengandung jahe atau minuman yang mengandung kunyit. Itu nggak terkunci di sana. Oh enggak ya? Enggak. Karena Oke. kalau kita ngomong tentang jamu, dari namanya sendiri jamu itu dari bahasa Jawa kuno jampi usodo. Jampi usodo. Jampi artinya doa, usodo artinya kesehatan. Oh, Jadi bagi leluhur kita itu suatu doa kesehatan. Oke. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk tujuan kesehatan dan didukung dengan doa. Itulah jamu. Wow, keren banget. Oh ya? Jadi tidak terkunci bahwa harus ada jahenya itu baru jamu. Bukan. Oh bukan gitu Jadi- poinnya. Apapun yang dibuat sepenuh hati dan dengan karena contoh beberapa catatan sejarah menyatakan seorang acaraki pada zaman Majapahit Yes. itu mereka meracik jamu. Sebelum meracik jamu tersebut mereka berpuasa, berdoa dan untuk bertapa untuk mengumpulkan energi positif. Oh ya? Setelah itu mereka buat ini jamu, lalu ketika dia memberikan kepada pelanggannya atau Yes. pasiennya, Yes. dia minta Anda berdoa juga. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan kekuatan penyembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi artinya apa? Kalau sampai sembuh, jangan terima kasih ke jamunya, jangan terima kasih ke acaranya, terima kasih kepada yang di atas. Oke. Jadi ini jamu hanya sebagai medium. Oke. Jadi saya tidak bisa ngomong, oh jahe itu ya jamu. Ini nggak bisa seperti itu analoginya. Analoginya ibaratnya kayak beberapa orang punya kepercayaan, air putih bangun pagi minum seliter. Yes. Ya. Bagi orang tersebut air putih itu pun jamu. Jika dia konsumsikan dengan sepenuh hati, sepenuh keyakinan dan dengan doa.
Oh, oke. Wow, itulah definisi jamu ya, Itu yang definisi sebenarnya. jamu. Yang sebenarnya. Banyak Makanya orang nggak tahu ya. makanya kan cukup luas. Cukup luas, yes. Nah, jadi agak susah mendefinisikan bahwa ini adalah jamu, ini bukan jamu. Ya, karena ini personal. If I Oke. believe it, it's mine. Oh segitunya ya Pak? Karena kan doa kesehatan. Yes. Agama bisa berbeda-beda. Yes, Doa yes. bisa caranya dengan cara Beda-beda, masing-masing. masing-masing. Betul. Iya. Jadi apa yang jamu yang bagus untuk diriku mungkin belum tentu bagus untuk dirimu. Oke. Jadi kadang-kadang bukannya apa, ini suatu journey to find your own jamu. Nice. Kayak bagi aku adalah kunyit sama jahe sama temulawak, itu bagi aku. Dan kunyitnya aku itu 10 gram, jahe 5 gram. Mungkin bagi Onat, aku lebih suka jahenya dipedesin. Ya udah, Yes. adjust it according to your own preference. Jadi karena ini jadi jamu Onat. Jamu aku sama jamu Anda beda. Oh, oke. Itu definisi dari jamu ya. Cukup berat ya. Iya. Saya baru tahu banget nih. Pak, oke. Ngomongin jamu ya. Kalau jamu yang menurut Bapak aja dulu ya. In your way. It's really good. Bagus banget buat kesehatan Bapak. Personal. Apa Pak? Kunyit, jahe, temulawak. Kenapa? Itu ya karena dari pribadi udah coba berkali-kali ya waktu awal-awal ya kadang-kadang aku banyakin kunyitnya, dikitin ini dan segalanya dan ujungnya dapet yang merasa cocok karena setelah dikonsumsi ya dari segi rasa nyaman dan dari sisi udah jadi suatu kebiasaan sih. Kebiasaannya. Ya. Tapi balik lagi mirip seperti ketika masak lah. Yes. Awal-awal ketika awam kita ikutin resep dari Google. Yes. Kita ikutin persis. Yes. Setelah itu kedua kalinya kita akan adjust kan. Yes. Kayak ini dari resepnya kayak garamnya kebanyakan, aku kurangin. Oke. Oh mungkin ini wortelnya aku banyakin dan segalanya. And make it your own. Oke. Jadi ya jamu juga serupa. Di mana ibaratnya ada beraneka ragam bahan-bahan. Yes. Ada kunyit, ada jahe, ada temulawak, ada kencur, ada temu mangga, ada temu kunci, ada lengkuas, lempuyang, bangle. Sebanyak itu lah ya. Banyak. Ya go ahead and try and error. Gak ada salahnya untuk kayak coba-coba. Eksperimen lah ya. Eksperimen. Apa yang cocok jamu buat lu, itu poinnya ya. Iya. Nah, bagaimana Bapak mengubah apresiasi masyarakat ataupun habit masyarakat yang masih menurut Bapak dan atau kita semua setuju masih kurang lah ke jamu? Aku rasa mau nggak mau dengan edukasi. Oke. Jadi dengan kita pelanggan yang datang, memberikan mereka informasi mengenai apa yang mereka konsumsi, memperlihatkan juga prosesnya. Jadi sebenarnya tujuan acaranya juga untuk mengekspos agar bahwa bisa loh jamu make your own. Itu kan Bisa. poinnya, bisa kan. Iya. Cuma kan kita tahu habit kita kan. Enggak sih gitu kayak kebiasaan orang. Junk food aja deh, mau sehat nggak sehat bodo amat. Itu pasti PR banget dong buat acara Ki. Gimana caranya buat edukasi mereka biar kayak oke ini sehat, punya kita, kenapa kita nggak minum ini gitu loh. Dan Bapak udah banyak tuh strategi yang Bapak lakukan di acara Ki ini. Ketika terjun ke dalam bisnis jamu, Yes. pertama ya harus siapkan mental dulu, siapkan hati, siapkan mental. Ibaratnya, this is for the long haul. Yes, setuju. Gak bisa langsung duit banyak. Ini karena ya yang namanya edukasi, Yes. sekolah pun juga ada SD, SMP, Yes. SMA. Movementnya juga baru, jamu dijadiin begini. Iya, jadi it's nggak bisa kayak, wah buka langsung profit, jadi langsung rame, langsung booming, langsung segalanya. It's all about proses lagi dong ya. Itu sama proses. Karena juga bukannya apa, kalau misalnya lihat kembali juga pada waktu muda pribadi kan juga menentang jamu. Yes. Sama kayak orang-orang ya. Yes. Itu dia. Jadi mau nggak mau be patient. Anak-anak muda yang mungkin sekarang apa sih jamu yang masih mengidolakan junk food, Yes. pasti akan ada titik turning point-nya. Sama halnya ketika aku mulai, junk food masih enak sih, tapi kurangi. Yes. Benar ya? Kenapa? Karena cek kesehatan dari rapot dari dokter tuh, cek darah. Sampai mereka pada kena itu tuh ya. Komera ini baru mulai, dok ini gimana? Lu makan junk food tiap hari? Iya. Udah. Jadi tiap orang masih ada turning point itunya dan di saat situlah makan mulai mencari dan dari saat sanalah ibaratnya ya kita cuma standby ya
there's this alternative. Yes, yes. Dan saya juga baru tahu ada organisasi jamu yang Bapak pimpin ya? Enggak. Enggak Bapak pimpin. Bukan. Tapi Bapak termasuk di organisasi itu. Ya, ya. Apa sih yang mereka perjuangkan di organisasi itu? Apa yang mereka bicarakan? Time planning atau apa sih yang mereka mau? Itu GP Jamu, Gabungan Jamu. Pengusaha Jamu Indonesia. Oke. Ya, jadi kelompok tersebut, Gabungan Pengusaha Jamu tersebut, kita ya lebih ke arah bagaimana untuk memastikan para pengusaha-pengusaha jamu ini Yes. bisa tetap survive dalam persaingan global dan lokal ini. Yes, yes. Jadi kelompok ini dibuat ya lebih ke arah berdiskusi dengan pemerintah, para pemangku stakeholder-stakeholder yang di dalamnya. Oke. Jadi dengan pemerintah mengenai policy, Oke. lalu dengan para petani mengenai supply, Oke. dan juga pemain-pemain industri mengenai ya ibaratnya persaingan di dalamnya, rule Oke. of the game bagaimana, supaya juga memberikan edukasi jamu itu seperti apa. Jadi Oke. supaya juga memastikan juga jangan overclaim. Oke. Seringkali kan begitu, kayak ibaratnya, oh ini ramuan ini berkhasiat bagus bisa Paling langsung. mantap. Iya, overclaim itu udah. Ya. Tapi kalau pemerintah sendiri, so far menurut Bapak mensupportkah para pengusaha jamu atau mengedukasi orang-orang? Berperankah pemerintah? Sangat berperan pasti. Ya, namun ya itu dia, balik lagi edukasi pemerintah kebanyakan terhadap produsennya. Oke. Jadi bagaimana memastikan bahwa proses produksinya itu jelas, bersih, higienis, dan bahan-bahan yang dipakai juga tidak beracun atau ya. Jadi itu tugas Pastikan higienis lah ya. Iya. Yes. Itu tugas pemerintah, produsen. Oke. Terhadap pasar, konsumen masih proses. Oke. Maksudnya ya ada gerakan-gerakan minum jamu bersama. Ada. Oke. Ya termasuk kan Bapak Presiden Jokowi kita kan juga Peminum jamu sejati jamu ya? sejati dan Yes. juga bahkan nge-vlog bilang ayo minum jamu dan segalanya. Yes. Iya ada. Yes. Namun itu dia pesan-pesan dari atas perlu diterjemahkan menjadi sesuatu gerakan di bawah juga kan. Oke. Maksudnya kan kayak ya mirip seperti waktu anak muda dulu minum jamu. Yes. Apa? Udah malas duluan kan. Itu. Itu kan PR kita sebenarnya. Itu dia. Oke. Berarti tolak ukur kesuksesan Bapak dalam mengubah perubahan itu apa Pak kira-kira? Tolak ukurnya itu dari apa? Kalau sampai ya Orang Amerika sampai minum jamu dan enak banget nih gitu ya. ya Karena kan so far kan kopi, boba ya kan. Berarti itu sampai ada orang bule kesini. This is good. Yep. Tolak ukur ya seperti itu. Dan sejauh Yes. ini ya ingin perjuangkan supaya ya kalau kita bisa ya seperti tadi dibilang orang Amerika pagi-pagi bangun yang diseduh bukanlah kopi walaupun teh. dengan alat kopi tapi jamu ya itulah idealnya. So far udah ada belum teman Bapak atau kenalan Bapak yang gila ya jamu enak juga ya pagi-pagi gitu? Banyak. Dan ada teman di Jepang, ada teman di Australia, ada Yes, teman di yes. Paris. Mereka penasaran dan makanya aku kirim mereka bahan-bahan kayak kunyit yang telah digerus. Yes. Karena kan bahan kering jadi makanya ringkes Yes. dan bisa tahan lama. Kirim ke sana, Yes. mereka coba seduh, mereka bilang enak. Mereka penasaran, mereka coba seduh kasih kepada teman-teman mereka Oke. di Eropa, di Australia, di Jepang, dan mereka menyambut sangat positif. Oh ya. Iya. Dan Sangat. berhasiat juga ya. Iya. Ini mereka bukan cuma minum hari itu ya, tapi mereka rutinin dan menurut mereka it works. Yep. Berhasiat. Iya. Nggak kalah dengan kopi atau stigma teh. Oke pagi minum kopi, minum teh. Kenapa nggak jamu kan? Iya. Ini Bapak iniin banget dong ya. Karena menariknya bukannya apa, walaupun jamu, rata-rata jamu tidak mengandung kafein sih, Yes. rata-rata. Yang pasti sih nggak akan memberikan the kick kayak kopi yang langsung, wah langsung segar. right. Yes. Enggak, tapi menariknya bagi yang mengkonsumsi secara rutin, Yes. kayak contoh, kunyit sendiri Kunyit. itu bagus buat peredaran darah. Mereka meningkatkan peredaran darah, fungsi hati, dan Yes. juga bagus untuk fungsi otak juga, Oke. neuron. Oke. Jadi jika dikonsumsi secara rutin, Rutin. akan merasakan kayak peningkatan di stamina. Oke. Tapi yang Bapak bilang nggak langsung
praktis, gak langsung beb gitu ya? Nggak langsung. Proses. Proses. Oke. Dan penyakit kita Bapak tahu sendiri ya. Minum langsung seger. Minum itu yang Bapak nggak bisa janjikan di jamu dong. Nggak bisa, karena bukannya apa, kalau misalnya kita lihat, apapun yang menjanjikan sesuatu yang instan pasti akan ada timbal baliknya. Iya benar. Ada side effect-nya atau enggak ada withdrawal. Kalau kopi kan ada withdrawal juga. Yes. Jadi kalau nggak minum kopi jadinya lusuh, lemas, dan segalanya. Ya itu withdrawal kan. Iya benar. Pak, oke. Dari sini Bapak berarti punya petani di sana. Maksudnya prosesnya mentah dulu. Gimana ngejaganya Pak? Buat tetap higienis? Sekali lagi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh industri kopi. Yes. Jadi kan kita melihat bahwa industri kopi kan udah menyediakan relnya. Yes. Relnya maksudnya apa? Bagaimana mengajarkan orang mengenai kayak mencari cita rasa di balik rasa pahit. Betul. Lalu juga mereka juga melakukan pembinaan terhadap para petani kopi. Oke. Jadi dari kami Bapak yang juga merasa lakuin itu? mencoba melakukan tersebut. Oke. Yang memang belum sampai masif. Oke. Kita ada bekerja sama dengan para petani di Cinagara. Di sana kita mencoba menanam kunyit, kencur, temulawak, jahe, empon-emponan supaya untuk ya, karena ya sayang saja kalau misalnya sampai petani jamu nanti lama-lama bisa hilang karena tidak ada pembelinya. Jadi kita melakukan pelatihan, kita bekerja sama dengan Balitro, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah Indonesia dari divisi dari Kementerian Pertanian. Nice. Di sana kopi ada Robusta, Arabica, kunyit ada 33 jenis kalau nggak salah. Kunyit Kunyit. yang bisa kita olah. Ya itu dia. Bukannya olah doang tapi pasti cita rasanya pasti Pasti beda-beda. beda-beda ya. So the point is kenapa nggak jamu ya? Kalau jamu lebih banyak dan lebih kaya. Ya, Dan budaya warisan kita dong ya. memang. Ya. Tapi poinnya adalah Bapak tuh emang dari awal pengen jamu karena melihat peluang ini karena kopi pemainnya sudah banyak. Wah kenapa nggak jamu? Inti itu dong Pak ya. Ya. Dan awalnya itu dong ya. Awalnya boleh dibilang sih ini ide muncul 2014, lalu 2018 baru buka, Yes. lalu sekarang baru mulai promosi segalanya. Yes. Kita mengambil langkah baby step. Oke. Jadi pelan-pelan. Yes. Jadi awal-awalnya juga tidak berharap sampai buka seperti begini. Oke. Awal-awalnya Pasti hanya ada strugglingnya dong. struggle-nya lebih ke arah mencoba meyakinkan diri sendiri sih. Oke. Karena seperti tadi aku bilang, awal-awal sebagai bukan pecinta jamu nih. Oke. Tapi ya penasaran, coba. Dan ketika waktu awal masih ingat beli kencur di pasar, 100 gram lalu dikupas, diiris tipis-tipis, dikeringkan. Oke. Terus saya itu dikeringkan jadinya cuma 1 gelas. Oh iya? Iya, lalu ketika seduh sampai ya ada momen-momennya kayak bahannya stuck atau enggak air panasnya kepanasan atau gerainya terlalu besar. Ya. Yes. Namun balik lagi awal-awalnya iseng saja, awalnya coba-coba saja. Target utama adalah karena istri juga nggak suka jamu. Aduh. Oh Jadi, iya? target- Until now? Nah, I change her mind. Jadi awal-awalnya ya target pertama yaitu itu. Oke. Bagaimana membuat jamu yang bisa pribadi suka. Pribadi dulu suka. Ya. Oke. Lalu kedua istri suka. Istri suka. Setelah istri udah suka, ya bagaimana teman-teman bisa suka. Oke. Kalau teman-teman juga suka, Yes. tantangan terakhir ya itu pelanggan. Yes. Dan untuk sana kita pernah buka booth. Yes. Kita nggak langsung buka outlet. Oke. Buka booth dulu. Booth Coba. kecil. Booth kecil. Oke. Coba. Bahkan bukannya apa ya, kita hampir rugi. Ya pasti rugi lah. Ibaratnya kita Iya. lebih banyak samplingnya daripada Iya. jualan. Iya. Wah, tapi respon dari pelanggan sangat apresiatif. Yes. Dari sana ya baru lebih mematangkan diri. Oke. Buka di Kota Tua, positif lagi, baru di sini di Kemang. Nice. Saya juga udah coba sih. Tapi Bapak pun juga tetap mengcombine untuk modern ya. Jadi kemarin sih coba rasa apa tuh Pak ya? Jamu, Bapak campur apa. Wah rasanya menurut saya sih, saya apa yang gak sadar itu jamu loh. Jadi Bapak tuh banyak mengcombine juga modernisasi ya. Bapak campur A, Bapak campur B. Jadi gak pure jamu. Jadi tapi kalau pure jamu pun Bapak juga jual dong di sini ya. Iya. Dan so far yang salesnya cukup bagus, apakah yang pure jamu seperti yang strong sell kunyit. Apa yang Bapak combine dengan modernisasi ini? Contoh kayak untuk kunyit kita gabungkan dengan
ya kunyit dan asam, Yes. lalu gabungkan dengan soda. Ya kita namakan. Aku udah coba, enak banget. Ya, itu kita namakan Golden Sparkling. Oke. Lalu kalau respon dari pelanggan itu boleh bilang one of the top menu. One of the top ya. Ya. Golden Sparkling. Golden Itu Sparkling. kunyit dengan soda. Ya, kunyit asam dengan Kunyit soda. asam dengan soda. Itu Iya. Bapak dapat ide dari mana, Pak? Itu idenya penasaran saja karena juga mempelajari tentang sejarahnya soda. Oke. Karena aku tahu ada minuman yang namanya ginger ale. Tahu. Ginger ale itu kan jahe plus soda. Iya, dan enak banget. Ya. Jadi jahe kan empon-emponan. Empon-emponan dicampur soda bisa enak ya kenapa? Ini kan kunyit juga empon-emponan Oke. ya kenapa? Tidak, mungkin kunyit punya kesempatan yang serupa. Oke. Makanya aku coba campur dan it works. It works ya. Iya. Itu berarti brand jagoan Bapak. Yang paling laku ya. Ah. Oke. Bapak punya saran nggak buat inovator lain yang ingin mencoba something different like you? Kalau saran yang pasti pertama feel free to experiment. Yes. Feel free untuk kayak gagal pun lumrah. Yang penting kan bagaimana apa yang bisa dipelajari dari sana. Seperti Yes. yang tadi meledaknya sih ya bayangkan kalau soda kan air campur karbon dioksida Yes. dan ya kadang-kadang waktu Yes. itunya kurang kenceng jadinya muncrat kan. Yes, Ya yes, mirip kayak seperti masukin Mentos ke dalam Coca-Cola. Iya, meledup kan. Iya, iya. Jadi Jangan takut bereksperimen. setelah gagal pun gagal justru suatu hal yang bagus. Yes. Dengan begitu bisa tahu apa yang salah dan apa yang bisa diperbaiki. Dari oke. sana ya terus menerus saja. Oke. Jadi dari awal kayak Golden Sparkling pun ibaratnya soda campur kunyit asam. Aku juga pelajari juga. Feel free juga untuk menerima saran-saran dari pelanggan. Oke. Maksudnya apa? Penolakannya seperti apa sih? Konsen mereka seperti apa sih? Yes. Kayak mereka lalu dari sana cari tahu dan cari solusinya. Oke. Kayak oke. contoh beberapa pelanggan yang selalu bilang wah campur soda, apakah itu baik? Soda kan jahat kan katanya. Benar. Oke. Menariknya ya sudah tadi aku bilang kan aku pelajari sejarah dari soda. Oke. Sejarah dari soda itu air dicampur karbon dioksida. Oke. Jadi dia akan berubah menjadi carbonic acid. Oke. Jadi carbonic acid sendiri itu sifatnya asam. Dia tujuannya adalah bagus untuk menetralisir bau mulut Yes. dan juga membantu kinerja lambung. Oke. Tapi kebanyakannya juga tidak bagus. Iya, kebanyakan Namun- tidak bagus. Oke. Namun yang cenderung yang buruk bagi yang konotasi stigma buruk dari soda itu karena orang menganggap yang namanya contoh merek-merek seperti Coca-Cola, Yes. Sprite, 7-Up itu sebagai soda. Soda. Ya itu minuman mengandung soda, iya. Yes. Tapi yang membuat mereka itu tidak sehat adalah pemanis buatan dan perisa buatan. Oh, di situ jeleknya Ya. mereka. Jadi bukan carbonic acid, bukan air campur karbon dioksidanya yang Oke, jelek. pengawetnya. Pengawetnya. Dari soda. Tapi Bapak tahu nggak kalau yang paling bahaya dari soda itu apa, Pak? Soda api, Pak, Bapak minum. Itu mati, Bapak. Saya yakin. Iya, pasti. Anyway, Aha. kita last question. Inovasi Bapak, apa yang ingin Bapak lakukan in the next 10 years? Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan? 10 years from now, menjamu dunia. Menjamu dunia? Ya. So, breaking it down maksudnya bagaimana supaya jamu yang telah kita kemas ini Yes. bisa kita tawarkan kepada dunia luar sana, internasional. Ya. Di luar sana tuh suka ada festival nggak sih, Pak? Kalau kopi, apa tea kan suka ada tuh. Tea festival, kalau jamu tuh belum. Belum ada. Dan Belum Bapak ada. berharap itu ada nggak sih sebenarnya? Ya, pasti. Oke, kalau di Indo pun ada nggak? Tiap tahun gitu misalnya jamu festival. Sporadis, ada kelompok-kelompok kecil. Masih kelompok kecil ya. Ya. Harapannya balik lagi juga tujuan dari acara ini juga berharap juga bisa membangkitkan keinginan untuk melestarikan jamu juga. Jadi maksudnya apa? Setuju banget. Supaya juga harapan untuk menjamu dunia, harapan untuk bisa sampai merambah ke internasional. Yes. Kalau hanya dengan acara Ki sendiri ya pasti nggak kuat. Yes, setuju. Secara industri perlu Banyak secara sokongan kolektif. lah ya. Iya. Yes. Jadi ya menunggu kapan Mas Onat bisa buka sendiri nih kedai jamu. Oke Pak, tadi kita udah ngomongin soda Bapak yang dipastikan aman. Karena Bapak bilang stigma soda kan gak sehat, bla bla bla. Cuma Bapak bisa pastikan ini berkhasiat dan sehat. Dan menyegarkan. Kalau khasiat kembali lagi balik ke masing-masing. Yes. Konsumsinya seperti bagaimana,
Lalu kalau ini dicampur dengan alkohol ya sehatnya susah sih. Aduh, kalau saya sehat banget tuh Pak. Ya, ya sebaiknya jangan. tapi maksudnya di sini kalau misalnya dilihat juga dari bahan-bahannya kita memakai kunyit dan Yes. asam. Jadi kita tidak pakai perisa buatan. Tidak dan pakai ya? Tidak pakai perisa Oke. buatan. Karena Jadi, menurut Bapak itu yang merusak ya sebenarnya. Buatannya itu ya, pengawet, and the gang. Oke? ya. Jadi prinsipnya sih kita juga memakai kunyit dari kebun sendiri. Jadi kan kita pembinaan tadi ada bicara mengenai pembinaan Oke. para petani. Yes. Di sana kunyit yang kita dapatkan itu kita kontrol dari source-nya. Oke, itu paling penting ya. Bapak Ya. kontrol di source-nya langsung. Ya. So, pasti higienis, pasti gak bakal tabrakan sama sodanya karena gak ada pengawetnya. Ya. Dan menurut Bapak, message buat anak muda yang masih, jamu pahit. Message aku ya untuk give it a try. Maksudnya untuk mencobanya Yes. dan setelah itu mencoba untuk mengeksplorasi. Maksudnya apa? Karena selain jamu sebagai warisan budaya, tapi juga satu misi kita kan adalah bagaimana pembinaan terhadap para petani. Karena Oke. nyatanya di industri jamu sendiri sedang menghadapi suatu krisis, yaitu krisis bahan baku. Oke. Maksudnya apa? Karena para petani jamu sudah mulai dikit. Mereka Oke. lebih condong menanam ke tanaman-tanaman yang lainnya yang secara nilai ekonomisnya lebih tinggi. Oke. Nah, kalau dengan kafe-kafe bermunculan ya semuanya akan beralih ke kopi. Oke. Kalau semua beralih ke kopi ya tidak, nanti bahan bakunya makin langka lagi. Oke. Dan apa kabar petani jamu ya? Gitu, Yes. iya. Dan kalau misal petani sudah nggak budidaya ya tanaman-tanaman tersebut akan terancam punah. Oke. Karena kan nggak dipakai lagi, nggak ada yang olah Yes, lagi. yes. Ya. Jadi kan sayang sekali. Nanti resep-resep jamu kita tadi belasan ribu, puluhan ribu. Tapi ujung-ujungnya bahannya udah punah ya nggak, resep tersebut akan hilang. Yes, yes, yes. Karena nyatanya ada statistik Yes. yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan. Mereka ada melakukan suatu riset namanya Ristoja, riset tanaman obat dan jamu Indonesia. Di sana mereka mengsurvei 209 dari 1068 suku. Dari 209 suku tersebut, mereka mendapatkan 15.778 resep jamu. Nah, wow. Dari 209. Dari 2009 mendapat 15.000 resep. Wow. Ya, beras kencur, kunyit asam itu baru 2 dari 15.000 lebih. Dari 15.000 lebih resep jamu tersebut, itu memanfaatkan 1.740 jenis tanaman-tanaman yang berbeda. Oke. Ya. Dan masih grow dengan sangat subur. Iya, itu yang masih tanda tanya. Apakah bahan-bahannya masih ada atau sudah langka atau sudah punah, itu masih tanda tanya. Oke, oke. Nah, lalu tahun 2015 Ristoja dilanjutkan, kali ini mereka interview dengan para pengobat tradisional, Yes. Batra, yaitu yang meresepkan jamu-jamu tersebut. Yes. Yang mereka temukan adalah 49,5% dari pengobat tradisional tersebut sudah berumur 60 tahun ke atas. Oke. Hanya sepertiga yang ada murid. Jadi artinya apa? 5, 10, 20 tahun kemudian para pengobat tradisional tersebut setengahnya akan mulai masuk ke masa pensiun. Which is gone. Ya. Yes. And when they are gone, hanya sepertiga yang ada murid. Oke. Jadi ya resepnya akan hilang. Yes. Kehilangan resep, kepunahan bahan, ya nanti lama-lama Indonesia yang dibanggakan sebagai Janjrut Katulistiwa dengan Yes. keanekaragaman hayati Yes. kita, ya akan terancam juga. Oke. Karena kalau misalnya sampai tanaman saya punah, so what? Mungkin orang-orang juga berpikir gitu, sebagai anak muda yang kritis, aku memakai topi pada waktu 17 tahun yang lalu, Iya, iya, so iya. what? Iya. Gitu. Emang kenapa kalau punah? Ya, ya. Masih banyak kok yang lain. Pasti kan ada tuh orang Itu gitu. dia. Menariknya WHO ada pernah menyatakan tahun 2012, Kepala WHO pernah dalam satu pidatonya menyatakan jangan sampai obat untuk penyakit masa depan keburu punah sebelum penyakitnya datang. Oke. Wow. Oh ya? Ya, WHO udah bikin statement seperti itu? karena bukannya apa, faktanya obat-obat yang kita konsumsi Yes. hampir boleh bilang di atas berapa, kayak mayoritas bahannya itu dari hutan, dari tanaman-tanaman. Yes, yes, yes. Dan penemuan-penemuan baru itu dari tanaman-tanaman tersebut. Yes. Indonesia kita memiliki 30.000 lebih jenis tanaman-tanaman. Ya jangan sampai kalau sampai beberapa hilang, kan artinya obat untuk masa depan ini pada hilang. Hilang. Karena faktanya penyakit berevolusi. Yes. Pada waktu kita kecil kan nggak ada corona. Ya, like now ya. Ya, nggak ada Siapa yang Zika. nyangka bubar semua ya? Itu dia. Yes. Yes, yes. In the future, in the next 10 years or don't know, maybe 100 years or Yes, berapa, yes. pasti kan ada penyakit-penyakit lain Yes. yang belum ada obatnya mungkin Yes. muncul. Menariknya teman aku yang
menyatakan bahwa di Al-Quran ada satu ada yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik, dia selalu memberikan solusi untuk segala penyakit di sekitar kita. Oke. Kita hanya perlu mencarinya saja. Oke. Artinya kan obat untuk penyakit masa depan ada nih di dalam database kita nih. Ada. 30.000 lebih. Yes. Cuman kan belum ketemu aja kan. Dan yang namanya sains, yang namanya teknologi kan masih playing catch up. Iya. Masih kayak mencoba menjelaskan misteri alam. Yes. Mencoba menjelaskan. Trial and error ya. Masih trial and error. Jadi Yes. belum ada yang pasti. Yes. Jadi makanya kan belum bisa kita langsung vonis bilang, ini nggak ada efeknya lah. Ya. Belum. Oke. Karena belum diteliti. Yes. Kenapa belum diteliti? Mungkin alatnya belum ada. Yes. Atau mungkin teknologinya belum ada. Yes. Kan artinya tujuan utamanya adalah mungkin belum membuktikan. Belum mungkin membuktikan. Tapi lestarikan. Yes. Pastikan bahwa ketika anak cucu kita mau memakai bahan-bahan tersebut masih ada. Tapi kan PR melestarikan aja kita masih ribet nih ya. Yang Bapak bilang udah ini mau punah, petani ini juga udah mulai. Iya. Yes, Makanya yes. tidak bisa aku sendiri. Makanya dengan gini bisa memanja anak-anak muda yang lainnya. Harus. Ya cobalah untuk mengeksplorasi jamu. Yes. Bukalah kedai jamu. Sebelum mereka membuka kopi ya mungkin coba kenapa tidak jamu. Yes. Nice. Sebelum mereka bikin cappuccino atau bagaimana ya kenapa tidak beras kencur campur susu cukup enak kok. Iya. Jahe Cukup susu seger juga cukup kok ya. segar kok. Ya. Atau enggak kenapa hanya jahe sama beras kencur, kenapa tidak bahan-bahan yang lainnya? Yes. Ya kenapa tidak dicoba? Ya jelas mungkin eksperimentasi dengan batas. Yes. Batas maksudnya apa? Tentang berkonsultasi ke website BPOM, ya atau enggak Google lah, teman baik lah. Ya cari tahu kayak ibaratnya bahan yang kalian pakai ini, bahan jamu yang kalian pakai ini, apakah ada larangan-larangan tertentu atau apakah ada dosis tertentu yang kalau over itu beracun, ya itu harus dikonsultasikan juga. Oke. Stigma itu kita patahkan Pak. Anak muda harus coba minum jamu. At least try dulu lah ya. Kan kebanyakan judging dulu yang saya bilang. Tapi mereka malas nyoba atau kemakannya budaya ini, budaya itu. Karena bukannya apa, maybe try to innovate on jamu lebih ke arah sana. Innovate with a caution of course. Maksudnya ya jangan sampai overdosis. Jamu pun juga apapun itu kalau kelebihan pasti jelek. Apapun itu. Eksperimen, innovate. Karena apa? Kalau misalnya kita lihat, kita Google aja. Resep beras kencur saja itu beda-beda. Tiap batch juga beda-beda. Ada yang berasnya disangrai dulu. Ada yang campur jahe, ada yang campur pakai kapulaga, ada yang pakai cengkeh, ada yang pakai apa, macam-macam. Bahkan juga bukannya apa, kita pernah ikut ke festival jamu gendong, yaitu di mana 73 jamu gendong dari seluruh DKI, Jabodetabek, kumpul, mereka lakukan lomba surfing dan segalanya. Itu menarik sih. Dan di sana sampling, tiap beras kencur dari jamu gendong yang berbeda, itu rasanya beda-beda. Ramuannya beda-beda, resepnya beda-beda. Padahal basicnya beras kencur ya? Iya. Nice. Iya, jadi why stop there? Why? Kenapa tidak kayak ya seperti tadi, carilah jamu yang cocok terhadap diri sendiri. Itu paling penting ya Pak. Jadi ya sah-sah saja kalian coba, kalau misalnya buat jamu ini dia pakainya beras yang direndam dulu semalaman atau enggak beras yang disangrai, kalau itu dia pakai kapulaga, itu dicampur cengkeh, lalu dicampur kayu manis, lalu di sini pakai gula merah, di sana pakai gula putih. Find your own. Bahan utamanya baik lagi kan rule of the game-nya beras kencur ya beras dan kencur. Beras dan kencur. Jadi mau tambahin jahe ya selera pribadi. Iya. Benar. Jadi play on it. Jangan hanya berhenti di sana. Belum ada yang paten kok dibilang, oke, beras kencur harus begini. Belum ada yang paten. Belum ada yang kayak bilang harus begini karena balik lagi. Doa kesehatan, doa bisa berbeda-beda. Itu sih paling penting ya. Ternyata analoginya keren juga jamu ya. Anyway, thanks to you Pak. Gila banyak banget pelajaran. Semoga abis nonton ini semua orang pengen minum jamu dan at least mencoba. Dan bereksperimen. Mari kita minum. Silakan. Ini kalau pakai es batu enak nih. Enak nih. Ini Bapak konsumsi juga tiap pagi, tiap siang, tiap sore, tiap hari. Tiap hari. Tiap hari ya. Iya. Nice. Terima kasih. Coba ya Pak. Silakan. Aroma jamu dari rempah khas Nusantara. Era revitalisasi jamu, kini sudah dimulai. Seger kan? Dan jamu. Itu paling saya pentingin sih ya. Ya tapi emang surprise banget sih Pak menurut saya.
bagaimana Bapak ngeracik jamu bisa enak di lidah dan mematahkan stigma orang tua saya. Aduh, pokoknya pahit, beras kencur tuh gak enak. Apalagi kunyit ya asem. This is nice. Thank you loh Pak. Thank you so Sama-sama. much. Jangan lupa ikutin terus Inovasi Nusantara karena masih banyak inovator yang lain di channel ini. Stay tune.